Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Sulistiyawati dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem sensorik fisiologi hewan air dengan anggota saya yang bernama Hamdan Robi, Eka Putri Febianawati, Fitriatus Soleha, Anggi Sulistiyawati, Raja Mahesa Jenar dengan Firman Hidayat. Sekian dari saya presentasinya. Untuk presentasi kami sampaikan kepada pemateri. Baik, yang pertama ada organ-organ sistem sensorik. Organ-organ sistem sensorik dari Pisces sendiri ada mata, telinga dalam, linear lateral, olfaktori atau hidung, dan pangkal lidah. Untuk organ-organ sistem sensorik dari moluska ada mata, tentakel, dan antena. Dan untuk organ-organ sistem sensorik dari krustase ada antena, mata, ekor atau telson, rambut halus atau setae, dan statogista. Baik, untuk mekanisme kerja sistem sensorik Pisces yaitu penerimaan stimulus, transduksi sinyal, penerimaan informasi ke otak, pemrosesan dan analisa respon. Untuk mekanisme kerja sistem sensorik krustasea yaitu sistem literal line, pusat pengelolaan informasi, organ kimiseptorik, dan respon. Untuk mekanisme kerja sistem sensorik moluska yaitu kemampuan adaptasi, perilaku responsif, persepsi lingkungan, dan respon. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor pendukung sistem sensorik Pisces. Yang pertama adalah struktur anatomi, kemampuan adaptasi, sistem saraf yang efisien, faktor genetik, kemudian kondisi lingkungan yang sesuai, kemampuan pembelajaran dan pengalaman, dan kemampuan memproses otak. Selanjutnya adalah faktor pendukung sistem sensorik krustasea. Yang pertama adalah kondisi lingkungan, kepadatan populasi, kesehatan individu, predasi dan perubahan lingkungan, usia dan ukuran, kemudian ketersediaan makanan. Dan selanjutnya adalah faktor pendukung sistem sensorik moluska. Yang pertama adalah struktur anatomi, sel sensorik, perilaku responsif, persepsi lingkungan, dan kemampuan adaptasi. Berikutnya faktor penghambat sistem sensorik pada Pisces. Yang pertama, polusi lingkungan, kedua, kerusakan habitat, ketiga, kebisingan, keempat, perubahan iklim, kelima, pertumbuhan alga berlebihan, keenam, penangkapan ikan berlebihan, ketujuh, kontaminasi kimia, serta yang kedelapan, penyakit dan parasit. Faktor penghambat sistem sensorik pada krustasea. Yang pertama, polusi lingkungan, gangguan habitat, penangkapan berlebihan, perubahan iklim, penyakit dan parasit, predasi yang tinggi, serta stres lingkungan. Berikut faktor penghambat sistem sensorik pada moluska. Pada moluska terdapat 5 faktor penghambat sistem sensorik. Yang pertama, kondisi lingkungan, kerusakan fisik, stres lingkungan, kerusakan kimia, serta stres lingkungan. Oke, baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus pada Pisces atau ikan. Untuk studi kasusnya itu mengenai konstruksi dan analisis dinamik model matematika atau sistem penangkapan pada ikan. Untuk studi ini yaitu menunjukkan bahwa tanpa tindakan penangkapan, populasi ikan dapat menjadi tidak seimbang. Sedangkan untuk penangkapan ikan yang tidak terkondisikan, yakni tidak memenuhi syarat kestabilan titik kesetimbangannya itu bioekonomis dapat mengakibatkan kepunahan pada ikan. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus pada krustase. Studi keanekaragaman dan kelimpahan krustasea ini yakni pada area padang lamun, pantai Bama, dan Kajang Taman Nasional Baluran. Studi ini meneliti keanekaragaman dan kelimpahan krustase di pantai Bama dan Kajang, di mana hasil penelitiannya yakni menunjukkan bahwa krustasea ini di 2 lokasi didominasi oleh anggota famili Diogenidae atau hermit crab. Kelimpahan total krustase di pantai Bama secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pantai Kajang. Dan untuk studi kasus yang terakhir yaitu pada moluska. Struktur komunitas moluska di kawasan mangrove
Kuala Singkawang, Kalimantan Barat. Studi ini yakni meneliti struktur komunitas moluska di kawasan mangrove daerah Kuala Singkawang, Kalimantan Barat. Yakni hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moluska di kawasan ini didominasi oleh gastropoda dan bivalvia. Untuk nilai kepadatannya ya didapat berkisar antara 1,07 sampai 6,84 in per meter kubik, dan indeks keanekaragamannya berkisar antara 0,38 sampai 0,81, serta untuk indeks keseragamannya berkisar antara 0,2,3 sampai 0,58. Indeks dominasi C berkisar antara 0,48 sampai 0,8. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.